Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video series pembelajaran pemahaman gratifikasi bersama saya Fitria Arza. Kali ini saya akan menjelaskan terkait gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Sesuai dengan peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi, ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami bahwasanya gratifikasi itu tidak semua wajib kita laporkan. Sesuai dengan peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi, ada beberapa hal yang ternyata Bapak Ibu tidak wajib laporkan. Ini kita sebut dengan 17 negative list. Kenapa 17 negative list? Karena ada 17 hal yang saat Bapak Ibu terima, itu Bapak Ibu tidak usah ragu dan boleh Bapak Ibu terima. Yang pertama, pemberian sesama keluarga selama tidak ada konflik kepentingan. Mungkin Bapak dan Ibu jadi bertanya, apakah sesama keluarga ada konflik kepentingan? Mungkin saya berikan satu contoh. Misalnya saya sebagai pegawai negeri yang berada di bidang pengadaan. Saat itu saya sedang mengadakan tender untuk satu proyek dan saudara saya ternyata merupakan vendor dari proyek tersebut. Nah, pemberian dari saudara saya itu berpotensi memiliki konflik kepentingan kepada saya karena saya merupakan pegawai pengadaan. Hal yang tersebut mungkin Bapak Ibu harus berpikir terlebih dahulu apakah ini punya konflik kepentingan dengan saya atau tidak. Yang kedua, penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, baptis, akikah, ataupun upacara adat dan upacara agama lainnya, Bapak dan Ibu boleh terima selama batasannya adalah 1 juta rupiah per orang per pemberi dalam satu kali acara. Yang ketiga, penerimaan terkait musibah atau bencana alam selama tidak memiliki konflik kepentingan dan juga memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan. Yang keempat, pemberian sesama pegawai dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi, ulang tahun, dan acara lainnya, Bapak Ibu dapat memberikan kepada rekan kerja dengan batasan 300.000 tetapi tidak boleh dalam berbentuk uang dan dalam 1 tahun dengan jumlah 1 juta dari pemberi yang sama. Jika negatif list nomor 4 tadi menyebutkan bahwa Bapak dan Ibu boleh menerima pemberian sesama rekan kerja dalam acara tertentu, negatif list nomor 5 mengatakan bahwasanya Bapak dan Ibu tetap bisa menerima pemberian dari sesama pegawai dengan batasan 200.000 dan tidak dalam berbentuk uang dalam 1 tahun dengan total 1 juta dari pemberi yang sama. Yang keenam, hidangan atau sajian yang berlaku umum. Contohnya, jika Bapak dan Ibu datang ke seminar, workshop, atau acara-acara tertentu yang menghidangkan makanan dan minuman di mana semua orang yang hadir juga menikmati makanan dan minuman tersebut, maka Bapak dan Ibu silahkan menikmatinya. Negatif list yang ketujuh, prestasi non-akademis ataupun akademis yang Bapak Ibu ikuti dengan biaya sendiri. Apapun hadiahnya itu Bapak Ibu boleh terima. Contohnya, acara perlombaan 17-an di komplek Bapak dan Ibu. Saat itu misalnya Bapak dan Ibu menang dan hadiahnya berupa TV. Itu tidak berhubungan dengan jabatan Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu boleh menerima hadiah tersebut. Selanjutnya nomor 8, yaitu keuntungan dari penempatan dana, investasi, dan juga saham yang dimiliki oleh pribadi selama itu berlaku umum. Contohnya seperti apa? Bapak dan Ibu menabung di suatu bank dan Bapak dan Ibu dapat bunga dari bank tersebut. Selama semua nasabah juga mendapatkan hal yang sama, maka Bapak dan Ibu boleh menerimanya. Yang kesembilan, manfaat bagi anggota koperasi atau organisasi pegawai yang berlaku umum untuk seluruh anggotanya, maka Bapak dan Ibu boleh menerima hal tersebut. Yang ke-10, mungkin Bapak dan Ibu sering menghadiri seminar, workshop, rapat, lain dan sebagainya yang mungkin saat itu Bapak dan Ibu diberikan seminar kit yang berisikan alat tulis, sertifikat, lain dan sebagainya yang masih berbentuk wajar. Bapak dan Ibu boleh menerimanya selama semua peserta workshop ataupun seminar itu juga mendapatkannya. Jadi selama itu berlaku umum, Bapak dan Ibu boleh membawa pulang seminar kit tersebut. Selanjutnya nomor 11, penerimaan beasiswa, tunjangan, ataupun hadiah yang diberikan berdasarkan prestasi yang telah Bapak Ibu lakukan yang mungkin diberikan oleh pemerintah atau pihak lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 12, penerimaan kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan Bapak dan Ibu selama tidak berhubungan dengan jabatan Bapak dan Ibu, tidak memiliki konflik kepentingan, dan juga tidak melanggar kode etik, maka Bapak dan Ibu boleh menerimanya. Contohnya, Bapak dan Ibu sebagai auditor, tapi Bapak dan Ibu punya bakat sebagai musisi. Bapak Ibu membuka kelas musisi di rumah Bapak dan Ibu. Nah, pembukaan kelas tersebut Bapak dan Ibu menerima honor dari mungkin pelajar-pelajar yang mengikuti pelajaran Bapak dan Ibu. Nah, honor tersebut boleh Bapak dan Ibu terima selama tidak melanggar kode etik di kantor Bapak dan Ibu sendiri.
Negatif list yang ke-13, penerimaan hadiah yang tidak berbentuk uang ataupun alat tukar lainnya sebagai alat promosi yang berlogo selama tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum, itu boleh Bapak Ibu terima. Contohnya, Bapak dan Ibu menerima topi yang berlogo dari instansi lain, yang itu boleh Bapak Ibu terima selama tidak memiliki konflik kepentingan dengan Bapak dan Ibu. Yang ke-14, Bapak dan Ibu menerima hadiah langsung, undian, voucher, diskon, ataupun souvenir. Bapak dan Ibu boleh menerimanya selama berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Contohnya, Bapak dan Ibu pergi ke pusat pembelanjaan dan di situ diberikan diskon dan berlaku umum, tidak terkait dengan kedinasan Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu boleh menerimanya. Selanjutnya, negatif list ke-15. Kompensasi yang Bapak dan Ibu terima terkait kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan sesuai dengan standar pembiayaan yang berlaku di instansi Bapak dan Ibu. Penerimaan tersebut tidak ada pembiayaan ganda, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan yang ada di instansi Bapak dan Ibu. Selanjutnya, negatif list ke-16. Penerimaan karangan bunga sebagai ucapan dalam acara pernikahan, acara adat istiadat, keagamaan, ulang tahun, dan acara lain dan sebagainya, Bapak Ibu boleh menerimanya. Yang terakhir, negatif list ke-17. Pemberian cindera mata yang diberikan kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan ataupun kenegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang diberikan bukan kepada individu akan tetapi mewakili instansi selama bernilai wajar, itu Bapak dan Ibu boleh menerimanya. Demikian saya sampaikan 17 negatif list penerimaan gratifikasi. Jika Bapak dan Ibu menerima 17 bentuk pemberian tersebut, Bapak dan Ibu tidak perlu melaporkannya kepada KPK. Sampai jumpa di video series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.